Sahabat terkasih, sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita seperti diri sendiri. Mengasihi ciptaan Tuhan, yaitu sesama manusia dan segala makhluk hidup lainnya, berarti kita menunjukkan kesetiaan kita kepadanya dan menjadi cerminan kasih-Nya di dunia ini. Jadi sahabat, mari kita hidup dalam kasih serta melayani sesama dengan tulus. Sahabat yang baik, berjumpa lagi di Terang Kasih Menerangi dalam Kasih Tuhan. Sahabat yang baik, tema kita hari ini adalah mengasihi Tuhan dan ciptaan. Sahabat yang baik, mari kita berdoa supaya hari ini semua firman Tuhan dan kebenaran yang kita terima sungguh menjadi berkat bagi kita semua ya. Kita berdoa ya. Bapa di surga, kami bersyukur biarlah hari ini kami membuka hati kami untuk siap menerima firman-Mu yang akan menyembuhkan, memulihkan, dan memperbarui hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah sahabat yang baik, sebelum kita membahas renungan untuk hari ini, mari kita mau katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Semua yang katakan amin. Nah sahabat yang baik, sesuai dengan tema, bahwa hari ini kita akan membahas tentang mengasihi Tuhan dan ciptaan. Mari kita mau saksikan video ini. Sahabat, mengasihi Tuhan berarti kita taat pada perintah-Nya dan hidup sesuai dengan firman-Nya. Mengasihi ciptaan Tuhan, yaitu sesama manusia dan lingkungan, menunjukkan kasih serta menjaga keutuhan ciptaan-Nya. Kita dapat melihat contoh nyata dari kasih sayang terhadap ciptaan Tuhan dalam perjuangan masyarakat untuk melindungi Raja Ampat, yaitu melindungi lingkungan hidup dan ruang-ruang hidup mereka dari ancaman industri nikel. Perjuangan ini menunjukkan bahwa mengasihi ciptaan Tuhan berarti kita juga harus peduli terhadap keadilan dan keberlangsungan hidup mereka. Jadi, sebagai umat yang dikasihi Tuhan, mau kan kita melayani sesama serta menjaga keutuhan ciptaan-Nya? Bagaimana tanggapanmu? Puji Tuhan, kita bersyukur ya untuk keputusan pemerintah sehingga ekosistem Raja Ampat ini dapat direstorasi, dikembalikan dan dijaga fungsi ekologisnya dengan baik ya. Melalui kejadian ini kita diingatkan supaya kita juga menjaga, merawat dan bertanggung jawab untuk ekosistem yang ada di Indonesia yang adalah ciptaan Tuhan. Ya, betul ya. Indonesia ini ciptaan Tuhan. Maka dibilangin kan di sini tuh luar biasa seperti surga ya Indonesia ini ya, penuh dengan halaman tempat-tempat yang indah ya. Nah, sahabat yang baik,
Mari kita mulai lihat apa kata firman Tuhan tentang mengasihi Tuhan dan ciptaannya ya. Kejadian 1 ayat yang ke-28, demikian firman Tuhan. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Amin ya. Manusia diciptakan untuk mengelola bumi. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa manusia diciptakan segambar dengan Allah dan diberi kuasa untuk menguasai bumi beserta isinya. Jadi kuasa yang diberikan Allah ini harus digunakan untuk mengelola dan memelihara, bukan untuk merusak. Iya, benar sekali Itu ya. Itu tujuannya ya. Dipakai bukan untuk merusak ya, Iya, tapi untuk mengelola, untuk mengelola. mengusahakannya. Nah, melalui firman Tuhan ini sebagai orang beriman kita diingatkan dan kita sedang diajarkan oleh Tuhan untuk mengasihi ciptaan Tuhan sebagai wujud syukur dan tanggung jawab kita kepada Tuhan. Dengan kita apa? Menjaga dan memelihara alam yang indah ini serta sesama manusia. Karena semua ini adalah ciptaan Tuhan yang baik dan yang berharga. Wah, betul sekali ya. Sebab kasih kita kepada Tuhan tidak dapat dipisahkan dari kasih kita juga kepada sesama dan kepada semua ciptaannya Tuhan. Jadi kasih kita kepada Tuhan melibatkan kasih kita kepada sesama dan ciptaannya. Oleh karena itu, kasih kita kepada Tuhan harus dapat ditunjukkan melalui tindakan nyata kita dalam menjaga dan merawat segala sesuatu yang telah Tuhan ciptakan. Iya, benar sekali ya. Kalau kita mengasihi Tuhan, buktinya mana Iya, gitu ya. buktinya kita juga mengasihi. Iya, tindakan kita bagaimana gitu ya. Nah, dalam Mazmur 8 ayat 4 dikatakan bahwa langit adalah buatan jari Tuhan. Jadi keindahan dan keteraturan alam semesta adalah bukti dan pernyataan kasih Tuhan. Dan keagungan Tuhan yang telah menciptakan manusia, alam semesta, dan segala isinya. Wah, itu benar sekali ya. Luar biasa ya Tuhan. Luar biasa Tuhan. Oleh karena itu, kita ini sebagai orang beriman harus dapat bertanggung jawab, menjaga dan memelihara ekosistem yang sudah dipercayakan ini kepada kita. Dan mengasihi juga sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Sebagai bukti kasih kita kepada Tuhan. Sebab hukum yang utama adalah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Itu ada dalam Matius 22 ayat 36 sampai 39. Nah, ini penting ya, hukum yang utama mengasihi Tuhan dan dan mengasihi sesama. Nah, sahabat yang baik, mari kita lihat apa kata firman selanjutnya tentang mengasihi Tuhan dan ciptaan. Kita akan lihat dalam Kejadian 2 ayat yang ke-15, demikian firman Tuhan. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Nah, puji Tuhan, firman Tuhan tadi mengatakan bahwa manusia diberi tanggung jawab untuk memelihara dan mengusahakan Taman Eden. Jadi, apabila manusia merusak apa yang sudah diciptakan oleh Allah, maka tindakan ini adalah tindakan yang tidak berkenan. Karena merusak alam berarti melanggar tanggung jawab tersebut dan kita tidak menghargai karya Allah. Iya, dari awal sudah dikasih tugas nih tanggung jawab menjaga, memelihara, bukan merusak Bukan ya. merusak. Gitu. Jadi sebagai orang beriman, kita harus mengerti dan juga menyadari bahwa menjaga, merawat, menghargai ciptaan Allah itu adalah suatu bentuk ibadah. Nah, ini penting banget ya, gitu. Kita harus mengerti. Sebab dengan kita menjaga dan merawat bumi dengan segala isinya, maka kita sedang menunjukkan rasa syukur kita dan hormat kita kepada Allah sebagai Sang Pencipta. Ya, betul sekali. Oleh karena itu, mengasihi sesama dan mengasihi ciptaan Tuhan dengan melakukan tindakan nyata dalam menjaga dan memelihara segala sesuatu yang telah Tuhan berikan dan Tuhan percayakan
adalah bukti nyata dari kasih dan iman kita kepada Tuhan. Nah, ini bagus ya. Iya, Bukti nyata bukti dari nyata. kasih dan iman kita kepada Tuhan. Ya, nah, dengan demikian, sebagai orang beriman, apabila kita berkata bahwa kita mengasihi dan menghormati Tuhan, maka tindakan nyata kita tidak merusak lingkungan dan ekosistem yang adalah ciptaan Tuhan. Tetapi kita justru menjaga, merawat, dan memeliharanya. Amin ya, sehingga kehadiran dan keberadaan kita ini sebagai orang beriman di tengah dunia, justru kita berusaha untuk mencegah segala sesuatu yang merusak lingkungan dan ekosistem yang ada, lalu merestorasi lingkungan dan ekosistem yang telah rusak itu. Ya, betul. Ya. Kita menjaga dan Menjaga. merestorasi Ya. ekosistem yang rusak ya. Nah, sahabat yang baik, ini ada beberapa DM yang masuk. Salah satu diantaranya ya, kita akan baca dari Marisa Lembong. Shalom Pak Agus dan Rumala. Shalom juga Marisa. Saya turut prihatin atas beberapa kejadian sempat terjadi. Banyak umat manusia yang saling menyakiti satu sama lain dan tidak menghargai ciptaan Allah. Kiranya Bapak dan Ibu dapat mendoakan negara ini agar kita semua dapat hidup lebih baik dan tentram lagi, serta saling mengasihi. Terima kasih, Tuhan berkati selalu. Wow, shalom juga Marisa ya, itu benar sekali ya. Marisa, apa yang yang tadi engkau utarakan ya, dan yang kamu rasakan sebagai orang beriman, kita ini harus percaya bahwa kita punya Tuhan yang besar ya, dan yang berkuasa untuk mengubah segala sesuatu yang buruk menjadi baik. Amin. Oleh karena itu, mari kita jangan berhenti untuk berharap dan berdoa, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil dan tidak ada yang sukar untuk mengubah yang buruk yang menjadi baik. Amin. Amin ya. Di Yeremia 32 ayat 27 dikatakan demikian. Sesungguhnya akulah Tuhan, Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Ya, itu kata firman Tuhan. Amin. Nah, Marisa percaya firman Tuhan ini ya. Bagi Tuhan tidak ada yang suka, tidak ada yang mustahil merubah yang buruk menjadi baik. Kita berdoa ya. Tuhan, kami percaya dan kami deklarasikan bahwa Tuhan adalah Allah segala makhluk, bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil dan tidak ada yang sukar untuk Tuhan mengubah semua buruk menjadi baik untuk Indonesia ini. Amin. Kami deklarasikan shalom untuk Indonesia dan jadilah baik untuk Indonesia. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, sahabat yang baik, terima kasih buat respon dan DM-DM-nya kepada kami dalam program Terang Kasih ini. Bagi sahabat yang memiliki beban, permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silahkan DM, silahkan komen atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Nah, sahabat yang baik, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih menerangi dalam kasih Tuhan. Halo sahabat yang baik, kembali bersama kami di Terang Kasih menerangi dalam kasih Tuhan. Sahabat yang baik, mari kita kembali diingatkan sesuai dengan renungan kita hari ini. Hal-hal apa yang perlu kita ingat supaya kita mengasihi Tuhan dan ciptaannya? Pertama, sebagai orang beriman, kita harus mengerti dan menyadari bahwa manusia diciptakan serupa dengan gambar Allah yang mulia ini. Dan Allah yang adalah kasih itu. Untuk kita merawat, memelihara, dan menjaga alam semesta dan segala isinya yang adalah ciptaan Allah. Dan yang kedua, sebagai orang beriman, kita harus mengerti dan menyadari bahwa tindakan kita yang merusak ekosistem, alam, dan segala isinya yang adalah ciptaan Tuhan adalah tindakan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Yang melanggar tanggung jawab, tidak mengasihi, dan tidak menghormati Tuhan. Nah, sahabat yang baik, kalau ingin bertobat, berubah
meninggalkan kehidupan yang lama. Mari datang kepada Tuhan dan serahkan hidupmu semua kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa ya. Bapa di surga, kami percaya dan kami bersyukur bahwa kami diciptakan untuk menjaga, untuk merawat dan memelihara alam semesta dengan segala isinya yang adalah ciptaan-Mu Tuhan. Oleh anugerah Tuhan kami dijauhkan dari segala tindakan yang merusak lingkungan, merusak ekosistem dan segala ciptaan Tuhan. Dan saat ini kami buka hati kami untuk mempersilahkan Yesus masuk ke dalam hati kami supaya menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan kami mempersilahkan Roh Kudus untuk memenuhi kami dengan kasih dan damai sejahtera yang dari Tuhan. Dan memimpin kami supaya kami hidup benar dan memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih sahabat yang baik, sudah setia menyaksikan program Terang Kasih Menerangi dalam Kasih Tuhan. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati.